tidak banyak pengkhotbah setiap minggu mengkhotbahkan kitab Wahyu. Sedangkan kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir ditempatkan di Alkitab. Dan kitab Wahyu harus dibukakan di akhir zaman untuk menghasilkan mempelai wanita. Dan siapa mempelai wanita? Gerejanya Yesus Kristus di bumi. Dan kembali ke kitab Wahyu 10 ayat yang kedua. Tadi sudah saya tunjukkan kitab kecil yang terbuka. Di ayat 2, di Wahyu 5, kitab itu masih tertutup. Jadi, ada kaitan antara kitab yang terbuka dengan memakan keseluruhan firman. Karena jika kitab masih ditutup seperti ini, Alkitab tertutup, maka saudara hanya bisa membaca Alkitab, tapi tidak bisa mengetahui isinya. Betul demikian? Nah sekarang, bentuk gulungan kitab di zaman lampau bukan seperti ini buku. Gulungan kitab di zaman lampau adalah gulungan kertas, kemudian dimeterai seperti pita. Demikian seterusnya, dan di pita itu hanya dituliskan kuda putih, kuda merah, seperti yang dituliskan di Wahyu pasal 6. Sama seperti Alkitab saudara. Dari sini hanya tertulis mat, MRK, Yoh, kan? Tapi isinya tanpa dibuka tidak ada yang tahu. Demikianlah juga dengan Alkitab di zaman lampau, gulungan demi gulungan, sama seperti di zaman Tuhan Yesus ketika dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, maka seorang pejabat rumah ibadah memberikan gulungan kitab Yesaya. Gulungan kitab Yesaya, bukan buku, gulungan, dan Yesus membukanya. Membuka scroll gulungan kitab itu. Nah, hal yang sama dengan kitab Wahyu 10. Di Wahyu 5 gulungan kitab tertutup, tapi di Wahyu 10 gulungan kitab itu dibuka. Lalu ayat 3. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring sama seperti singa yang mengaum. Wahyu 5 dikatakan, siapa yang layak membuka? Singa dari suku Yehuda. Paham? Berarti Kristus adalah seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia bersuara, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Nah, disinilah menjadi misteri besar, rahasia besar. Ketujuh guru. Saudara cari dimanapun di nas kitab suci dari Kejadian, tidak akan menemukan kata ketujuh guru selain hanya di Wahyu 10. Dan